mau PDKT ke gebetan aja ya. Untuk menganalisis rangkaian elektronika, kita juga harus pendekatan dulu. Mau gunakan pendekatan yang mana nih yang sesuai, yang tidak merepotkan kita atau yang sesuai dengan dengan permasalahannya. Tidak semua hal itu bisa kita dekati dengan pendekatan ideal dan tidak semua hal perlu kita dekati dengan pendekatan yang mendetail. Oke, jadi ini mata kuliah materi pertama kita untuk mata kuliah elektronika. Kita masih bahas pendahuluan terlebih dahulu ya. Yang pertama tentang pendekatan, kemudian nanti ada materi tentang di hari ini juga ya. Setelah pendekatan kita bahas sumber tegangan dan sumber arus, kemudian baru bahas ke teorema Thevenin dan teorema Norton. Oke. Pendekatan atau bahasa lainnya adalah aproksimasi ya. Kenapa pendekatan itu sangat penting dalam analisis rangkaian? Karena nanti selama satu semester ini kita akan menganalisis rangkaian. Kita akan menghitung, kita akan menarik kesimpulan dari rangkaian. Itu yang akan kita lakukan di semester ini, di mata kuliah ini. Konsep pendekatan itu sangat penting karena dari situ kita bisa tahu kira-kira untuk kasus rangkaian yang seperti ini pendekatannya tuh menggunakan pendekatan yang mana. Tidak bisa semuanya seperti yang saya sebutkan tadi, tidak bisa semuanya kita dekati dengan pendekatan ideal. Tidak juga perlu kita melakukan pendekatan yang detail. Kalau memang kasusnya hanya kasus penyelesaian masalah misalnya atau troubleshooting rangkaian, itu kita bisa tidak menggunakan pendekatan yang detail. Untuk pendekatan sendiri, tingkatannya ya untuk pendekatan khususnya di elektronika itu ada yang kita sebut sebagai pendekatan ideal. Seperti contohnya tadi, berapa tahun gitu ya, berapa umur Anda. Pendekatan ideal kalau saya jawab berarti misal 20 tahun gitu ya. Ini pendekatan ideal. Ya udah mau 20 tahun 11 bulan ya, artinya sudah mau 20 tahun atau sebenarnya bukan 20 tahun tapi 19 tahun 11 bulan ya, 20 tahun kurang 1 bulan. Udahlah saya anggap 20 tahun saja seperti itu. Ya. Ini adalah pendekatan ideal. Seperti yang kalian jawab tadi ya, 19 tahun, 18 tahun, 20 tahun, pendekatan ideal atau pendekatan pertama. Nah, untuk pendekatan kedua, kita tambahkan satu komponen ya yang mendetail, satu komponen atau satu parameter yang detail terhadap variabel tersebut. Jadi misal berapa umur Anda ya, saya jawab 20 tahun 4 bulan misal. Ini adalah pendekatan kedua. Kita tambahkan satu parameter yaitu bulan. Berapa bulan begitu ya. Nah, kalau pendekatan ketiga itu lebih rinci lagi. Ya, karena kalau kita kalau kita mau melihat umur yang sesungguhnya berarti kan kita harus mempertimbangkan juga tuh ya. Umurnya berapa tahun, berapa bulan, berapa hari misal. Ya, bisa jadi 20 tahun, 20 tahun, bulan, 28 hari misal. Ya, itu kita sebut sebagai pendekatan ketiga. Jadi ini lebih rinci lagi untuk pendekatan ketiga dan kita melihat berbagai macam komponen yang ada di dalamnya, kita ikutkan semua. Nah, jadi seperti itu. Nanti kita juga akan menganalisis rangkaian elektronika itu dengan berbagai macam tingkatan pendekatan. Ya, tentu yang paling mudah, yang paling simpel adalah pendekatan ideal, ya. Seperti misalnya ada baterai, ya. Misal baterai. Saya ambil baterainya ini dulu deh. Ya, ini baterai di mouse saya. Berapa nih tegangannya nih? Ya, coba kalau kalian punya mouse, ada baterainya juga bisa diambil ya. Nah, ini ada tulisannya. Baterai ABC alkalin, 1,5 volt. Saya menyebut ini tegangannya 1,5 volt. Itu berarti saya melakukan pendekatan ideal terhadap baterai ini. Begitu ya. Padahal
Di dalam baterai itu ada yang namanya hambatan pasti, karena kita menggunakan bahan ya, tidak ada pasti hambatan, tidak ada yang tidak ada hambatannya. Nah, berapa hambatannya di sini ada nggak ya? Bentar. Sepertinya tidak tertulis. Iya, tidak tertulis ya. Nah, yang tertulis di sini hanya 1,5 volt. Berarti dia ini menuliskan tegangannya dengan pendekatan ideal. Tidak ada parameter lain selain tegangan gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau melakukan pendekatan kedua untuk baterai itu juga boleh dengan kita menuliskan hambatan dalamnya. Kalau kita bicara baterai, tergantung komponennya apa. Seperti itu, tergantung komponen elektronika kita apa. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan ya. Kita diskusi aja di sini, jadi nggak usah takut. Oke, contoh pendekatan ideal, tanya nih. Oke, belum saya nyalain. Saya mau tanya yang hadir sekarang. Nah, tuh yang kelihatan. Ada Ahdan Ahmad Mahfuz. Ya, saya kasih bintang tambahan. Contohnya apa? Silahkan dijawab. Contoh pendekatan ideal. Contoh yang lain, saya tadi kan mencontohkan baterai ya. Misal, pendekatan ideal, contohnya apa? Saya ambil catatan dulu. Silahkan. Ahdan. Atau kalau mau yang lain juga nggak apa-apa, silahkan. Saya catat kok ya namanya untuk yang menjawab. Ini siapa? Contoh pendekatan ideal. Nggak apa-apa, jawab aja, nggak usah takut. Tanggal berapa sih sekarang? 14 ya. Ayo, yang lain juga nggak apa-apa ya, silakan. Izin menjawab, Bu. Ya, siapa? Eliezer Nisa Budianto, NIM 2020 11234, Bu. Terus 11 berapa? 234. Betul. Oke. Contohnya apa? Siapa panggilannya tadi? Nisel, Bu, panggilannya. Oke. Gimana Nisal? Tadi kan baterai, Bu. Kalau Aki gimana, Bu? Aki. Boleh. Kalau misal Aki, kenapa Aki? Berapa? Apanya Aki tuh? Yang mau didekati dengan pendekatan ideal. Apa ya? Misal tegangan Aki ya. Iya, Bu. Berapa? Yang kamu tahu tegangan Aki itu berapa? Berapa ya, Bu ya? 250 volt mungkin, Bu. Saya jarang bongkar sih. Kalau Aki mobil biasanya 24 volt ya. Oh, berarti kegedeannya, Bu, saya sebut tadi ya. Kegedean 240 volt. Ya, jadi misal seperti itu ya. Aki disebutkan tegangannya 24 volt. Biasanya aki mobil 24 volt. Tanpa disebutkan hambatan dalamnya berapa dan parameter yang lain berapa, itu kita sebut sebagai pendekatan ideal. Oke, saya kasih bintangnya 2. Nanti kalau bintangnya 10 bisa ditukar ya untuk tambah nilai. Oke, baik, terima kasih ya. Nah, ini contohnya nih ya. Kalau misal kita mau melihat suatu kabel ya, pasti tak punya kabel ya di rumah. Nah,
kalau kita mau melihat parameter apa aja di dalam kabel itu sebenarnya banyak. Tidak hanya kabel itu ya penghantar atau konduktor, tidak seperti itu. Tapi di dalam kabel itu ada yang namanya hambatan. Pasti ada hambatan ya. Karena sudah belajar ilmu bahan dan fisika listrik magnet kan ya, pasti kabel atau penghantar pun itu punya hambatannya. Kemudian kabel juga punya induktansi dan punya kapasitansi. Nah ini kalau misal di suatu rangkaian elektronika ya, kita punya rangkaian seperti ini nih. Ini anggap aja baterai ABC saya tadi. Kemudian di sini ada suatu beban. Ya. Kemudian saya mau menghitung tegangannya pakai voltmeter. Nah, idealnya ya udah kita hitung aja ini, misal ini tadi berapa, 1,5 volt ya. 1,5 volt, kemudian misal ini 10 ohm. Nah, maka tegangannya berapa? Udah seperti ini saja kita bisa hitung secara matematis kan. Tegangannya 1,5 volt kalau seperti ini ya, karena dia paralel. Nah, tapi itu kalau kita menganggap bahwa kabel yang kita gunakan di sini itu ideal, dia hanya menghantarkan saja, tidak ada hambatannya, tidak ada induktasinya, tidak ada kapasitansinya. Begitu. Ini ya, yang seperti ini, kalau kamu buat rangkaian seperti ini, kalian buat seperti ini, diberi hambatan, atau lampu lah ya, misal di sini kasih pasang aja lampu, kemudian pakai voltmeter, diukur tegangan di lampu itu berapa. Kalau secara rangkaian kan dia paralel nih ya, ini sama bebannya. Nah, maka dia akan sama kan tegangan yang terbaca di voltmeter, yaitu 1,5 volt. Ya, anggapannya adalah kabel itu dia sebagai konduktor murni, ya, tidak memiliki hambatan, tidak memiliki induktansi, tidak memiliki kapasitansi. Itu kita sebut bahwa kabelnya itu kita gunakan pendekatan ideal di situ. Tapi kalau kita mau menggunakan pendekatan ketiga, ya, yang mana kita nanti akan menyertakan nilai-nilai ini, hambatan, induktasi, kapasitansi kabel di dalam pengukuran. Jadi sebenarnya di dalam di rangkaian ini tidak hanya seperti ini nih. Di sini ada hambatan kabel ya, ini gambar resistansi. Kemudian ada induktansi. Ada induktansi, lalu ada kapasitansi. Jadi seharusnya gambarnya jadi seperti ini, serumit ini. Di sini juga ada resistansi, di sini ada induktansi, lalu ada kapasitansinya, yang masing-masing punya nilai. Nah, tapi kan tidak mungkin ya kita, bukan tidak mungkin sih, buat apa gitu loh, kita mempertimbangkan ini kalau memang rangkaiannya hanya sesederhana baterai sama beban misal. Nah, itu kenapa kita memerlukan pendekatan ideal. Jadi, pendekatan ideal atau pendekatan pertama merupakan cara pendekatan dengan rangkaian ekuivalen yang paling sederhana. Buat apa? Ya supaya analisisnya tidak terlalu rumit. Ya contohnya tadi ya, kita mau menghitung tegangan di beban yang disuplai sama sebuah baterai DC, sebuah sumber DC, maka walaupun di sini ada penghantar, kita abaikan hambatan, induktansi, kapasitansi, kita abaikan, kita anggap kabelnya itu dapat mengalirkan arus secara sempurna tanpa ada hambatan. Dan pendekatan ideal ya, itu cukup baik untuk digunakan pada analisis rangkaian dengan syarat frekuensinya tidak terlalu tinggi, frekuensi rangkaiannya. Karena ada beberapa rangkaian yang bekerja di frekuensi tinggi. Kalau demikian, maka kita tidak bisa menganggap bahwa kabelnya itu merupakan kabel ideal ya. Artinya resistansinya 0 gitu. Jadi dia hanya merupakan suatu konduktor, sebuah penghantar saja. Kalau frekuensi tinggi, kita juga harus mempertimbangkan nilai induktansi dan kapasitansi. Kenapa? Karena itu nanti berkaitan dengan nilai reaktansi induktif, yaitu XL, dan reaktansi kapasitif. Ini pasti sudah dipelajari di fisika listrik magnet ya. Jadi seperti itu ya. Artinya kita sebagai yang menganalisis ya, kita yang orang yang akan melakukan analisis seharusnya tahu kapan kita bisa menggunakan pendekatan ideal, kapan kita tidak bisa menggunakan pendekatan ideal.
Nah, kasus ini nanti juga akan kita gunakan di analisis rangkaian terkait komponen-komponen semikonduktor, misalnya dioda, transistor, seperti itu. Kemudian ada yang disebut sebagai pendekatan kedua. Seperti yang saya jelaskan tadi, di pendekatan kedua kita menambahkan satu atau lebih komponen dari pendekatan ideal. Misal ya, baterai senter ya, atau baterai yang digunakan untuk menyalakan senter sebenarnya. Itu dia punya tegangan, kalau digambar seperti ini ya. Gini kan, 1,5 volt. Kalau seperti ini saja kita sebut sebagai tegangan, kita sebut sebagai pendekatan ideal. Nah, sebenarnya di dalam baterai kita juga punya yang namanya nilai hambatan dalam atau resistansi seri, biasanya disimbolkan dengan RS ya. Yang letaknya di sini ya, disebut seri karena memang letaknya seri dengan tegangan baterai. Di mana sih hambatannya itu? Hambatan baterai RS ini ada di mana? Ya di dalam baterainya itu sendiri, di bahannya baterai gitu. Ya. Jadi dia punya nilai yang kita sebut sebagai RS. Misal nilainya RS 1 ohm ya. Ini tahu dari mana? Dari datasheet ya. Nilai-nilai seperti ini ya, kalau dari fisiknya baterai biasanya tidak dituliskan seperti yang saya cari tadi, ternyata kan nggak ada ya nilai hambatan dalamnya. Nah, dengan kita mempertimbangkan nilai hambatan dalam untuk sebuah baterai, untuk analisis rangkaian, kita sudah melakukan pendekatan kedua sebenarnya. Seperti itu. Kemudian pendekatan ketiga. Nah, pendekatan ketiga ini lebih rumit lagi, lebih detail lagi daripada pendekatan kedua ya. Jadi di pendekatan ketiga, kita menambahkan juga komponen yang lain pada rangkaian ekuivalennya. Misal, pada analisis dioda ya, ini adalah simbol untuk dioda. Ini yang akan kita pelajari di materi yang pertama nanti, yaitu tentang komponen semikonduktor, salah satunya dioda. Nah, dioda ini memang kalau disimbolkan ya akan seperti ini saja ya, simbol skematiknya. Simbol komponennya hanya seperti ini. Tapi kalau kita gambar dia pada rangkaian ekuivalennya, di dalam dioda dia mengandung sumber tegangan DC dan hambatan dioda. Biasanya nilai dari sumber tegangannya itu adalah 0,7 volt. Jadi kalau kita nanti mau melakukan analisis suatu rangkaian yang mempunyai dioda, kita buat rangkaian ekuivalennya seperti ini. Ini merupakan pendekatan ketiga. Seperti itu. Atau kalau misal contohnya kabel tadi ya kita pertimbangkan nilai-nilai kapasitansi, induktansi, resistansinya, itu pendekatan ketiga ya. Biasanya pendekatan ketiga ini rumit ya karena banyak komponen yang kita pertimbangkan sehingga diperlukan alat bantu atau tool. Di sini bisa menggunakan software, misal Multisim, PSpice, dan lain-lain ya, MATLAB juga bisa. Yang akan kita pakai adalah ini. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Saya mau contohkan untuk Multisim ya. Ini adalah tampilan dari Multisim. Kalau misal praktikumnya masih online, kemungkinan sih kalian akan pakai pakai tool ini ya untuk praktikum elektronika online. Kemungkinan. Misal ya di sini ini adalah menu-menu komponen-komponen yang dapat kita letakkan. Di sini ada alat ukur yang bisa kita pakai. Nah, untuk komponen coba saya beri power source ya, sumber. Nah, misal DC power. Oke, ini kan gambarnya DC ya, gambar apa namanya? Simbol skematik untuk sumber DC untuk baterai ya. Nah, di sini default-nya dia 12 volt. Coba saya double klik. Nah, oke.
Kalau kita double klik rangkaian di simulator elektronika apapun, itu biasanya akan terbuka ini ya, terbuka apa itu namanya, parameter-parameter dari komponen tersebut. Di sini ada label, display, value. Biasanya value yang bisa kita ubah-ubah nih di sini. Misal di sini ada tegangan ya. Kita mau bikin dia tegangnya 1,5 volt. Oke. Berarti ini adalah baterai tadi ya, baterai saya tadi ya, 1,5 volt. Kemudian sebenarnya ada parameter yang lain, misal toleransi. Lalu ada distorsi frekuensi, dan lain-lain. Nah, ini kalau kita isi sesuai dengan parameter datasheet dari si baterai tadi, maka kita melakukan pendekatan ketiga. Kadang-kadang kita perlu ya seperti itu. Oh, komanya pakai titik, lupa. Nah, seperti ini. Kemudian saya mau letakkan dioda. Ya, misal dioda. Ini gambar skematik dioda. Nah, diodanya ini. Saya double klik. Di sini ada value-value-nya ya. Ada parameter-parameter. Misal kita mau menambahkan tegangan awal dari diodanya. Lalu apa lagi ya? Oh, karena ini pakai dioda ideal ya. Sorry, pantesan nggak ada. Jadi ini, kalau misal kita klik ini, list dioda, maka akan muncul ya pilihan-pilihan. Dioda virtual ini yang hanya buat simulasi, tapi di sini kita bisa meletakkan dioda yang memang berdasarkan tipe komponennya ya. Nah, ini beda nama komponen, bukan nama ya, tipe komponen akan beda spesifikasi. Ya, sama kayak misal handphone kalian ya. Misal yang apa nih, Samsung berapa sih, A50 sama Samsung A51 kan beda tipe. Nah, beda spesifikasi juga, sama seperti komponen. Dia punya tipe dan kalau beda tipe beda spesifikasi. Misal ini deh. Ini dioda juga nih. Saya double klik dioda yang tadi. Nah, di sini bisa terlihat apanya namanya, parameter-parameter atau spesifikasi dari komponen tersebut, dari dioda tersebut. Nah, kita nggak bisa mengubah nilainya karena memang diodanya udah tipenya sudah spesifik ya. Misal yang 1N4004G ini diodanya tipe apa, kemudian tegangan diodanya berapa, tegangan dalam diodanya berapa, lalu hambatan dalamnya berapa, itu sudah ada nilainya. Tapi kurang lebih seperti itu untuk meletakkan dioda ya dan berbagai komponen serta cara melihat spesifikasi parameter-parameternya. Ada pertanyaan nggak? Oke, pertanyaan Bu, juga mau ada. nanya, Bu. Ya, siapa? NIM-nya berapa? Maaf, Bu, perkenalan diri dulu. Nama saya Dava Darmatio. NIM 2019 1156. Bu, Oke. mau nanya yang multisim ini kita downloadnya di mana ya, Bu? Softwarenya. Saya dulu juga dapat kopian sih. Bentar ya. Kalau bisa saya share ya. Oh ya udah, Bu. Saya juga lupa ini tuh dulu ada crack-crackannya nggak ya? Saya pakai yang crack-crackan juga. Ini software berbayar ya, Bu ya? Kayaknya sih iya ya, setahu saya ya. Mana ya? Ntar saya cariin deh ya. Kalau bisa saya share ya. Tapi harusnya sudah, bisa Bu. sih kalian dapat, maksudnya biasanya mahasiswa lebih jago kan ya cari-cari software. Oke deh, Bu. Ya, Terima coba kasih, minta Bu. kakak tingkat ya. Kalau misalnya nggak ada. Takutnya terlalu besar jadi saya nggak bisa share. Oke, Bu. Ya soalnya memang nanti saya ada tugas yang membuat simulasi sih, jadi harusnya memang punya ya untuk multisim. Oke, ada lagi pertanyaan?
Jadi nanti nggak usah bingung ya. Ini harus pakai pendekatan yang mana nih gitu. Kalau misal kita selama di mata kuliah elektronika, ya Bu. Bentar ya. Syukuran Pak Dami. Kenapa Bu? Serius? Terus diganti siapa? Alhamdulillah. Iyalah emang harusnya gitu. Pemeriksa audit keuangan. Sebelumnya tuh kasih Monef sama KPJM. Yang biasanya saya pemeriksaan itu. SPPD. Enggak, bukan. Oh, SPPD. Hah? Serius? Ini mau konsi? Bu, mau konsi? Kapan? Yang sama Pak Lukman, Pak Rahmat. Tanggal berapa, Bu? Kok nggak nanyain dulu sih, Ais gimana? Ntar saya cek dulu. Ntar saya ngajar dulu. Oke, sorry ya. Iklan. Dapat harusnya, Pak. Kan udah masuk tim. Ya udahlah. Kalau boleh bawa anak, bawa anak. Ya udah lanjut ya. Jadi seperti itu. Nanti nggak usah bingung mau pakai pendekatan yang mana ya. Mau pendekatan 1, 2, 3, enggak. Nanti kan pasti saya contohin dulu ya. Di sebelum kita misal mau menganalisis rangkaian, pasti saya contohkan. Nah, tapi pemahaman tentang pendekatan ini juga harus dipahami karena kan tidak semua analisis rangkaian nanti ada di mata kuliah ya. Mungkin nanti ketika kalian mengerjakan skripsi ada analisis rangkaian pasti. Nah, itu bisa dipilih mau pendekatan yang mana gitu. Pendekatan ideal itu biasanya sudah sesuai ya, sudah pas untuk kalau kita mau melakukan troubleshooting, tahu ya. Misal rangkaian kita ada masalah ya. Nah, kita bisa melakukan pendekatan ideal saja dengan rangkaian tersebut, nggak usah yang detail-detail gitu. Jadi cukup pakai pendekatan ideal. Kalau misal hanya mau troubleshooting ya, tapi kalau menganalisis atau menganalisis atau menghitung rangkaian itu tergantung dari case atau permasalahannya itu sesuainya dengan pendekatan yang mana seperti itu. Lanjut ke sumber tegangan dan sumber arus. Nah, di sini ya di materi ini nanti di pembahasan tentang elektronika kita akan menggunakan dua macam sumber ya, sumber tegangan dan sumber arus. Nah, bedanya apa sih? Pasti pada bingung, bukannya kalau misal di baterai nih, dia punya tegangan, pasti nanti kalau digunakan di rangkaian dia akan memiliki arus kan, akan menghasilkan arus juga, seperti itu mungkin pertanyaannya. Sama, saya dulu juga bingungnya seperti itu. Nah, tapi di sini digunakan definisi sumber tegangan, di mana sumber tegangan itu untuk sumber tegangan ideal ya, di sini digunakan pendekatan ideal. Sumber tegangan ideal itu menghasilkan tegangan beban yang konstan. Contohnya apa? Baterai ideal. Baterai ideal artinya tahanan dalamnya 0. Ya udah kita gambar baterai aja. Langsung dihubungkan dengan konduktor, kemudian di sini ada beban. Bebannya berupa variabel resistor ya, atau beban variabel di sini. Jadi kalau ada seperti ini saja, ini namanya resistor. Tapi kalau ada panahnya seperti ini, berarti dia variabel resistor. Dapat diganti-ganti nilainya. Kita mau nilai tahanannya berapa nih? 1 ohm. Ya udah kita puter ya ke 1 ohm. Atau kita ingin 1 kilo ohm, ya berarti kita putar sampai nilainya dia 1 kilo ohm. Itu kita sebut sebagai variabel resistor. Jadi, kalau misal baterai ideal ini kita hubungkan dengan resistor variabel dan nilai resistor variabelnya diubah-ubah, maka nilai tegangan bebannya akan tetap sama. Kalau kita mau menghitung tegangan di sini, di titik ini ya, terminal sini, maka kita hubungkan dia dengan voltmeter kan ya. Nah, karena tegangan di sini dan di sini paralel,
Maka nilainya seharusnya sama nih, di sini 10 volt, di sini juga 10 volt. Itu bisa terjadi kalau baterainya ini merupakan sumber tegangan yang ideal. Makanya walaupun nilai variabel resistornya diubah-ubah, entah nilainya 1 ohm, 4 ohm, 1 mega ohm, ya nilainya akan tetap 10 volt nih. Makanya grafiknya seperti ini ya. Ini adalah grafik tegangan terhadap RL resistansi RL yang berubah-ubah dari 1 ohm sampai 1 mega ohm. Itu sumber tegangan ideal ya. Nanti kita bisa mendekati sumber tegangan itu dengan pendekatan kedua. Kita tambahkan satu komponen hambatan dalam di situ. Ya. Kita tambahkan satu komponen hambatan dalam yang kita sebut sebagai RS. Series resistance ya. Atau hambatan sumber ya. Nah, jadi karena adanya nilai hambatan dalam sebesar 1 ohm, maka ketika kita ubah-ubah nilai hambatan beban ya dari 1 ohm misal sampai ke 1 mega ohm, dia nilainya tidak akan konstan seperti yang tadi. Kalau tadi kan nilainya awal-awal konstan ya sampai akhir pun. Kalau di sini karena kita menggunakan pendekatan kedua, maka tegangannya akan ini dulu ya, akan kakunya atau stiff region-nya. Daerah kaku ada di sini. Nah, kenapa kok yang di sebelah sini dia tidak terus naik? Karena ternyata kita mengenal yang namanya tegangan kaku. Tegangan kaku itu apa? Ya, nilai tegangan di stiff region ini atau di daerah kakunya. Nah, pendekatan kedua itu lebih cocok, lebih implementatif ya dibanding pendekatan ideal untuk sumber tegangan. Kenapa? Karena memang tidak mungkin suatu sumber itu memiliki hambatan dalam 0. Kenapa? Kalau hambatan dalam 0 maka arusnya tak hingga dong. Ya kan? Arus dari sumber tersebut kan nggak mungkin. Makanya pendekatan kedua ini dengan penambahan hambatan dalam itu lebih real lah. Cuman secara teoritis kita bisa menggunakan sumber tegangan ideal yang tanpa hambatan dalam. Ya, hanyalah komponen teoritis, nggak akan ada di dunia nyata. Selanjutnya adalah sumber tegangan kaku. Oke. Ini itu ya. Slide-nya ke double. Ya, jadi ini ya. Ini tadi kan sudah kita bahas nih. Artinya nilai sumber tegangan ideal yang mendekati nilai sesungguhnya, misal tegangan sumbernya 10 volt. Dengan pendekatan kedua, kita tambahkan hambatan dalam di sini ya. Akan menghasilkan nilai tegangan beban, tegangan di sini, jika hambatan sumber atau hambatan dalam itu lebih kecil 100 kali daripada hambatan beban. Jadi ini ya nilainya ya. Kalau misal nilai RS-nya 1 ohm, maka ketika bebannya 100 ohm, 100 kali lebih besar, maka nilai tegangannya akan berada di tegangan kaku, merupakan tegangan kaku. Ada pertanyaan nggak? Nah, konsep ini nanti itu yang akan kalian pelajari lagi di mata kuliah pengukuran besaran listrik, PBL ya.
Di situ kalian akan belajar tentang voltmeter. Dalamnya voltmeter itu ada apa sih? Lalu syarat voltmeter itu apa? Salah satu syarat voltmeter ya, alat komponen ya, device atau tool voltmeter, alat ukurnya, saya nggak bawa hari ini, itu seharusnya voltmeternya mempunyai hambatan dalam ya, yang sangat besar. Kenapa? Supaya nilai tegangan yang ditunjukkan oleh voltmeter itu adalah nilai tegangan yang diukur sebenarnya, begitu. Konsepnya dari sini tadi. Nah, inilah awal mula sumber tegangan kaku ya. Nah, untuk menghasilkan sumber tegangan kaku, hambatan sumber itu harus 100 kali lebih kecil daripada hambatan beban, atau hambatan bebannya lebih besar 100 kali daripada hambatan sumber. Kalau dirumuskan maka seperti ini ya, 100 RS, 100 RS kurang dari RL. Ini minimal nih. Kenapa seperti itu? Supaya yang sebenarnya dari tegangan sumber. Kalau tidak, maka hasilnya akan seperti ini nih. Misal 20 volt, hambatan dalamnya 1 ohm. Lalu kita memberikan beban ya, menyambungkan sumber tersebut dengan beban senilai 1 ohm. Nih. Kalau kita mau menghitung apa ini namanya tegangan ya, kita bisa menggunakan pembagi tegangan ya, atau bisa juga menggunakan ya rumus hukum ohm biasa lah ya. Jadi kita hitung dulu arusnya berapa dan kita mempertimbangkan RS sama RL ini nih. Ya, kita hitung dulu deh ya untuk hambatan totalnya, R total. Berarti kan sama dengan RS ditambah RL kalau rangkaian ini ya. Berarti dia adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2 ohm. Nah, berarti arus yang mengalir di sini, di beban, IL ya, arus beban. Belum semua. Oh ya udah. Ya udah Bu. Kalau pas itu emang pasti hari kerja sih kalau kayak gitu. Enggak. Biasanya Selasa, Rabu, Kamis. Oh, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, Jumat yang nggak masuk. Jumat hari kecepit. Ya, ini kan segitiga ini pasti yang kalian ingat ya. Ini dari SMA mungkin ya, atau SD. V sama dengan I kali R. Ya kan, berarti kalau kita menghitung IL, arus yang mengalir di RL itu adalah V per R total, yaitu 10 per 2, 5 ampere. Berarti yang mengalir di sini itu adalah 5 ampere yang mengalir di resistansi beban ini. Artinya tegangan di sini VL itu adalah I kali RL. Nggak ada Prof Iwa. Berarti 5 volt ya. Ini kalau pakai cara menghitung manual gitu. Tapi kalau pakai multisim bisa langsung dihubungkan dengan tegangan dengan voltmeter ya. Ini adalah voltmeter virtual. Diperoleh nilainya adalah 5 volt. Nah, padahal seharusnya ya kalau misal dihubung kita kan inginnya karena dia posisinya paralel ya antara tegangan ini. Karena asumsinya RS ini kan ada di dalamnya baterai ya. Jadi kalau ibarat ini adalah baterai, kita kan sebenarnya hanya seperti ini saja. Ini baterai ya. Pak Pre nggak masuk tim itu. Kan hanya seperti ini saja gambarnya ya sebenarnya. Sorry, ini plus minus ya. Ibu saya ngajar.
Biar cepat selesai. Sorry. Ini gini ya, kan baterainya seperti ini. Kebalik ya, plus minusnya di sini. Nggak konsen. Jadi sebenarnya kan kalau secara rangkaian, secara mana tadi? Kalau secara komponen kan gambarnya seperti ini. Ya. Ya benar ya, ini plus ini minus. Ya kebalik ding. Jadi seperti ini ya. Kalau mau mengukur tegangan, ini kan baterai. Nah, di dalam baterai ini kan berarti kalau di gambar rangkaian ekuivalennya di sini ada tegangan seberapa volt gitu, lalu kemudian di dalamnya adalah hambatan dalam. Nah, berarti kalau kita mau mengukur tegangan dari baterai, itu kan kita memberikan beban di sini, kemudian kita hubungkan dengan voltmeter. Karena posisi baterai dan voltmeternya paralel, berarti seharusnya nilai yang ditunjukkan voltmeter itu sama dengan tegangan baterai kan. Nah, itu yang kita lakukan di sini. Artinya, kalau misal kita mau menghasilkan nilai tegangan yang sesungguhnya dengan tegangan baterainya, seharusnya RL-nya ini harus lebih besar 100 kali supaya kita berada di Steve region tadi di sini. Seperti itu. Kalau tidak, gimana? Ya kalau tidak, contoh disimulasikan di sini nih. RS sama RL nilainya sama, 1 ohm sama 1 ohm. Kita hitung manual ternyata ya V tegangan tegangan bebannya 5 volt, bukan 10 volt, seharusnya nilainya 10 volt. Artinya kita harus mengganti nilai RL dengan suatu hambatan yang nilainya 100 kali lebih besar daripada RS. Seperti itu. Itu kenapa kalau di voltmeter ya, device atau alat ukur voltmeter itu pasti punya hambatan ya, karena dia ya menggunakan komponen juga di dalamnya. Nah, voltmeter itu harus memiliki kriteria atau karakteristik hambatan dalam dari voltmeter itu harus sangat besar. Sekian mega ohm biasanya ordernya, supaya menunjukkan nilai yang sesungguhnya, nilai pengukuran tegangan yang sesungguhnya. Ada pertanyaan nggak? Semoga bisa mengikuti ya. Kalau tidak ada, ini ada contoh soal. Ini saya ambil dari buku, nanti bukunya saya share. Dari buku yang Electronic Principle itu. Nah, contoh dari sumber tegangan. Misal ya, sumber tegangan itu juga bisa berlaku untuk sumber AC juga. Jadi kita punya dua macam sumber ya, ada DC sama AC. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan itu. Nah, di sini contohnya kita mau menggunakan sumber tegangan AC yang memiliki hambatan dalam atau hambatan sumber adalah 50 ohm. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan berapakah hambatan beban supaya sumber tegangannya menjadi sumber tegangan kaku. Ya udah kita pakai teori 100 kali tadi ya. RL kan harus lebih besar kalau untuk sumber tegangan. Berarti RL atau load resistance-nya, hambatan bebannya adalah 100 kali RS. 100 kali 50 ohm, hasilnya adalah 5000 ohm atau 5 kilo ohm. Jadi kalau kita mau menghasilkan sumber tegangan kaku untuk sumber AC ini, kita harus menghubungkan dia dengan sumber beban dengan hambatan beban minimal 5 kilo ohm. Seperti itu. Tapi
menggunakan second approximation. Di sini kan kita pakai second approximation ya. Misal ini sumber AC. Kemudian di sini kita kasih hambatan dalam dari sumber tersebut atau hambatan sumber atau apa ya namanya, hambatan seri ya, sama aja. Itu hanya berlaku untuk low frekuensi saja. Jadi kalau rangkaiannya rangkaian frekuensi rendah. Ketika frekuensi tinggi, kita harus mempertimbangkan induktansi dan kapasitansi. Tapi kita tidak membahas high frekuensi dulu ya. Nah, silahkan kalau misal nanti mau mengasah kemampuan diri. Atau saya tanya sekarang aja, siapa yang bisa saya kasih bintang. Nanti bintangnya bisa Bu, ditukar saya dengan mau tanya, Bu. apa? Siapa? Jadi kan saya Wildan, NIM 2020 11223. 1023? Nah, tadi kan Ibu 223. Oke. Nah, tadi kan Ibu menjelaskan bahwa nilai dari RL harus 100 kali lebih besar dari nilai minimum dari RL harus 100 kali lebih besar daripada nilai dari RS-nya. Nah, untuk apa ada batasan nilai maksimum, Bu, untuk RL-nya, Bu? Baik. Tidak ada batasan ya, yang ada hanya minimal saja, jadi tidak ada batasan maksimum. Asalkan ini ya, misal di sini, di yang contoh yang ini tadi deh, ya. Ini kan dia membatasi pengukurannya sampai 1 mega ohm aja ya. 1 mega ohm itu kan banyak. Kalau dituliskan lengkap pakai 00 seperti ini ya. Ini kan 1 kilo ohm. Nah, 1 mega ohm itu segini kan. Nah, ini banyak. Jadi mau ditambah lagi pakai 1 giga ohm ya nggak apa-apa. Nanti hasilnya akan tetap Steve region ini. Seperti itu. Dan ini berlaku ya, ini 100 RS kurang dari RL ini berlaku untuk sumber tegangan saja. Ya, nanti akan ada teori lain tentang sumber arus. Seperti itu. Oke, Wildan, makasih. Udah jelas ya pertanyaan jawabannya ya? Jelas, Bu. Ya. Oke, dapat bintang. Silakan yang mau jawab practice problem yang ini ya. Ini gampang banget nih. Nanti dapat 5 bintang. 5 bintang berarti bisa ditukar 5 poin untuk UTS atau tugasnya. Ditukar ya. Lumayan loh. Misal, sama seperti contoh yang ini tadi, kalau misal source resistance-nya atau tegangan sumbernya adalah 600 ohm, nah berapa nilai tegangan beban supaya dia dapat menjadi sumber tegangan kaku? 60 kilo ohm, Bu. 60 kilo ohm. Coba kita hitung ya. Berarti kan kita 100 kalinya aja gitu kan ya. 600 kali 100. Berarti RL ya. RL 600 kali 100. Nah, 60 kilo ohm. Oke, jawabannya betul. NIM-nya berapa? 2020 11245, Bu. Oke. Bagus. Lanjut. Sumber arus. Waktunya udah mau habis. Nah, untuk sumber arus itu berbeda dengan sumber tegangan. Tadi kan kita sudah bahas sumber tegangan ya. Nah, untuk sumber arus itu arusnya konstan, akan menghasilkan arus beban yang konstan untuk berbagai hambatan sumber. Jadi, kalau disimulasikan, misal di sini ada baterai 10 volt. Pakai pendekatan pakai pendekatan kedua dia punya nilai RS ya. Nih, ini baterainya nih. Dalamnya baterai ada ini tegangan sama hambatan. Lalu kita menghubungkan dia dengan suatu beban. Nah, kemudian dari beban itu kita mau ukur arusnya berapa. Kalau arus kan berarti kita pasangnya seri ya. Asumsi saya kalian sudah paham banget nih masalah seri sama paralel. Jadi ketika kita ubah-ubah nilai RL-nya ini, mulai dari 1 ohm sampai nilai
berapa ini ya, sampai stiff region-nya ini 100 kilo, maka dia arusnya akan sama besarnya. Nah, sumber arus ini itu contohnya adalah baterai dengan hambatan dalam yang sangat besar. Jadi syarat supaya dia menghasilkan arus beban yang konstan itu dia harus punya hambatan dalam yang sangat besar. Kenapa seperti itu? Nah, ini ada analisisnya ya. Sama seperti kita mau menghitung IL, kita kan berarti mau menghitung ini kan arus beban ya, supaya menghasilkan arus beban yang konstan. Dengan RS yang sangat besar, misal 1 mega ohm, maka dia akan menghasilkan arus beban sebesar 10 mikroampere. 10 mikroampere ya di sini. Nih 10 U itu berarti di sini mikro kalau di alat-alat di software simulator itu ya. Nah, tapi bisa dilihat nih, dia ternyata punya stiff region juga, punya daerah kaku. Nah, beda dengan sumber tegangan, kalau sumber arus dia punya batasan ya, berapa besarnya hambatan maksimum untuk sumber arus tersebut. Batasannya berapa? Idealnya sih kalau separuh, kalau nilai tegangan bebannya itu sama dengan nilai kok tegangan sih? Nilai hambatan bebannya itu sama dengan nilai hambatan dalam dari baterai dari sumber arus tersebut, maka dia akan menghasilkan nilai separuh dari arusnya akan menghasilkan separuh dari arusnya si sumber ini ya. Misal ini, seharusnya kan I yang mengalir keluar dari baterai itu adalah Vs per Rs di sini ya, yaitu 10 per 1 mega ohm. Berarti 10 mikroampere. Yang di sini 10 mikroampere nih. Nah, kalau misal di sini RL-nya 1 mega ohm, maka nilainya akan 5 mikroampere. Nah, berarti dia punya batas kalau sumber arus, punya batas maksimum berapa hambatan bebannya, load resistance-nya. Nah, berapa? Bisa dianalisis dari grafik ini ya. Tapi yang jelas dia punya stiff region juga, yaitu sebesar ini. Stiff region di mana adalah nilai ketika arus bebannya konstan. Nah, supaya sumber arusnya dapat menjadi sumber arus kaku, maka kita dapat mengabaikan hambatan sumber apabila nilainya paling tidak 100 kali lebih besar daripada hambatan beban. Jadi, kalau RS-nya itu nilainya adalah 100 kali lebih besar. Artinya stiff region-nya dia di ini ya, di berapa berarti? Kalau misal RS-nya itu 1 mega, ini RS nih. Nah, berarti kan RL-nya adalah 1, 2, 3, nih ya. 10 kilo ohm. Nah, ketika nilainya dia 10 kilo ohm, ini masih di stiff region, harusnya di sini nih. Yang ini nilainya udah agak turun soalnya ya. Berarti ini adalah batas maksimum dari nilai hambatan beban kalau misal RS-nya 1 mega ohm. Supaya dia menjadi sumber arus kaku. Supaya dia masih memiliki karakteristik sebagai sumber arus. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini sangat itu ya, kalau misal di logika saja itu sangat masuk akal sebenarnya. Karena semakin besar beban, semakin besar nilai tahanan beban, maka arusnya akan semakin kecil kan ya, makanya dia semakin turun. Nah, supaya tidak demikian, bagaimana? Ya berarti harus kita perbesar dong hambatan
sumber atau hambatan dalam dari sumber arus tersebut. Atau kita perkecil hambatan bebannya dengan patokan 100 kali itu tadi. Nah, untuk ini ya, untuk pemahaman, bandingkan perbedaan besarnya hambatan dalam sebuah voltmeter dan ampermeter. Jadi kalau kalian beli voltmeter atau ampermeter, itu pasti ada datasheet-nya ya, atau ada ya biasanya di belakang voltmeter ada stikernya, ya RS-nya berapa, seperti itu. Itu adalah hambatan dalam dari voltmeter. Nah, sebuah alat ukur harus memiliki karakteristik di mana pengukurannya itu harus menunjukkan nilai yang sebenar-benarnya ya. Kalau kita pakai voltmeter ya berarti tegangan baterai yang kita ukur, misal baterainya 1,5 volt ya berarti harus menunjukkan 1,5 volt. Karena hambatan dalam dari voltmeter itu memberi sumbangsih beban pada sistem, maka voltmeter itu harus punya tegangan dalam sebesar-besarnya. Sedangkan ampermeter harus memiliki hambatan dalam sekecil-kecilnya. Oke, ada pertanyaan? Ini untuk anu aja ya, untuk apa sih? Untuk melihat kegunaan dari pemahaman tentang hambatan dalam itu bagaimana kalau misal di voltmeter. Nanti ini akan ada dibahas sendiri ya penurunan rumusnya dan kenapa dan cara mengukur hambatan dalam dari berbagai sumber tegangan dan sumber arus itu ada di mata kuliah PBL, pengukuran besaran listrik. Ada pertanyaan? Kita masih ada waktu 10 menit. Untuk teorema Thevenin, nah ini nanti sepertinya baru diperoleh di rangkaian listrik atau ada yang sudah memperolehnya di mata kuliah apa gitu? Gimana? Belum ya? Belum, Bu. Teorema Thevenin. Baiklah. Teorema Thevenin ya, itu kenapa ya elektronika itu cuma 2 SKS jadinya. Kalau 4 SKS ini saya jelasin sampai jelas. Oke ya, teorema Thevenin ini apa sih? Nah, ini teorema dasar yang akan kalian peroleh juga di mata kuliah rangkaian listrik tapi di akhir-akhir. Seingat saya atau di awal ya. Ya, pokoknya nanti akan diperoleh di mata kuliah RL. Tapi di sini di mata kuliah elektronika teorema Thevenin ini sangat diperlukan ya, teorema Thevenin dan Norton. Gunanya untuk apa? Untuk menyederhanakan analisis rangkaian. Karena kalau misal kita hanya menggunakan hukum Ohm yang seperti ini saja untuk menganalisis rangkaian, wah kan pusing kita ya. Nah, tapi kalau kita pakai teorema Thevenin sama Norton, misal untuk rangkaian yang ruwet banget, yang seperti inilah ya, yang nggak karu-karuan pokoknya. Nah, di sini ada sumber tegangan, di sini ada sumber arus, di sini ada, nah kayak gini, misal ditanya berapakah tegangan di sini ya, pusing kan ya, kalau hanya pakai modal ini saja. Nah, makanya diperkenalkanlah yang namanya teorema Thevenin dan Norton ya. Namanya diambil dari penemunya Thevenin sama Norton. Teorema Thevenin itu teorema sendiri, dan teorema Norton nanti ada sendiri. Nah, misal ada rangkaian yang ruwetnya seperti ini. Lalu kita diminta untuk menghitung tegangan ya, misal di tegangan di RL ini. Resistansi load-nya ya. Nah, maka kita bisa melakukan pendekatan dengan teorema Thevenin, yaitu kita akan menyederhanakan rangkaian di sisi yang ruwet ini dengan menggunakan dua macam nilai, yaitu tegangan Thevenin atau VTH dan hambatan Thevenin atau RTH. Jadi kita akan mencari nilai VTH sama RTH-nya.
Kemudian nilai VTH sama RTH itu kita gambar ulang ke rangkaian tersebut sehingga menghasilkan rangkaian yang lebih simpel. Nah, kalau cuma segini aja pasti bisa ya kalian hitungnya. Di sini ada tegangan, di sini ada resistansi, di sini ada load-nya, ada bebannya. Udah kan pakai rumus ini saja udah bisa gitu. Kalau rangkaiannya cuma sesederhana ini. Nah, berarti kita harus cari nilai tegangan Thevenin dan hambatan Thevenin terlebih dahulu supaya kita dapat menggambar rangkaian yang lebih sederhana. Nah, bagaimana caranya? Kita anggap sistem sebagai kotak hitam atau black box dengan sumber searah dan hambatan linear. Ini maksudnya sumber searah dan hambatan linear. Dengan nilai sumber searahnya adalah VTH dan hambatan linearnya adalah hambatan Thevenin atau RTH. Tegangan Thevenin itu adalah tegangan yang melewati terminal beban saat hambatan beban terbuka. Ini adalah kuncinya. Sedangkan RTH itu adalah hambatan antar terminal saat seluruh sumber dibuat 0 dan hambatan beban terbuka. Coba diresapi dulu ya. Kita bisa memperoleh nilai VTH itu pada saat hambatan bebannya terbuka. Terbuka itu diapain sih? Dilepas ya. Dibuka. Ya anggapannya kalau misal hambatan bebannya itu adalah RL ini, ya RL ini kita hilangkan saja gitu loh. Nah, ini kita hitung VTH-nya berapa, tegangan yang melewati terminal bebannya berapa. Sedangkan RTH itu adalah hambatan saat seluruh sumber dibuat 0. Karena kita mengenal dua sumber ya, sumber tegangan dan sumber arus. Dan hambatan bebannya terbuka. Detailnya seperti ini ya. Untuk membuat sumber tegangan menjadi 0, tadi kan ada kata-kata nih, sumber tegangan, sumber dibuat 0, itu diapakan? Untuk membuat sumber tegangan menjadi 0, maka kita hubung singkat sumber. Kalau untuk sumber arus, untuk menjadikan dia 0, maka kita menghubung buka sumber. Hubung singkat itu seperti apa? Hubung singkat itu adalah short ya. Short. Kita short circuit. Kalau hubung buka itu open circuit. Hubung singkat itu bahasa kasarnya kita jumper saja dia. Kita hubungkan. Jadi kalau misal awalnya kita ini ya, ada sumber, misal di sini sumbernya adalah VTH. Nah, kita hubung singkat dia. Hubung singkat ya udah kita hilangkan dia dan kita hubungkan singkat tuh rangkaiannya. Jadi dihilangkan bukan berarti langsung terjadi rangkaian terbuka, enggak. Nah, itu kalau kita punya sumber tegangan. Tapi kalau sumber arus, itu supaya sumber arus itu menjadi 0, maka kita hubung buka sumber. Jadi ada dua. Makanya kita tadi belajar tentang sumber tegangan sama sumber arus dulu ya, supaya paham bahwa ada dua macam sumber tegangan nih. Gitu. Diingat-ingat dulu ya. Nah, ini contoh untuk teorema Thevenin. Ada gambar yang seperti ini, ada rangkaian seperti ini ya. Nah, kita diminta untuk menghitung VTH dan RTH. Yang kita lakukan pertama ngapain? Kita hitung dulu VTH-nya ya. Dengan menggunakan syarat-syarat seperti yang tadi. Untuk menghitung VTH, kita perlu menghitung tegangan yang melewati terminal beban saat hambatan beban terbuka. Berarti kita lihat dulu bebannya yang mana sih? Bebannya RL ini nih. Kalau kita mau menghitung tegangan Thevenin, berarti kita buka dulu bebannya. Kita ambil komponen RL-nya nih. Ya udah jadinya seperti ini ya. Ini adalah terminal dari terminal bebannya ya, terminal load-nya ada di sini. Nah,
Berarti kalau kita mau menghitung berapa tegangannya, berarti kan kita menghitung tegangan di AB ini ya. RS sama dengan 6 ditambah 3 kilo ohm. Berarti hasilnya adalah 9 kilo ohm. Kemudian IS adalah 8 miliampere. Ya, ini pakai apa ini namanya yang rumus yang seperti ini saja ya, yang sudah kalian peroleh dari sekolah, zaman sekolah dulu. Maka tegangan di terminal AB itu nilainya sama dengan tegangan yang ada di resistor 3 kilo ohm ini. Hasilnya adalah 24 volt. Maka VTH-nya adalah 24 volt. Pertanyaan saya, 4 kilo ohmnya ini kemana ya? Kok tidak ada di hitungan? Silakan, kalau ada yang bisa menjawab dapat 5 bintang. 4 kilo ohmnya kan nggak ada di hitungan nih ya. Kemana? Kenapa tidak dimasukkan ke hitungan? Saya, Bu. Kenapa? Izin menjawab ya, saya Wildan Ya. NIM 2020-11-23. Karena Mm-mm. tadi di awal juga ada di teorema Thevenin itu hambatan Thevenin RTH-nya, yaitu hambatan antara terminal saat seluruh sumbernya itu harus dibuat 0. Jadi 4-nya itu tidak diikutkan dalam perhitungan, gitu Bu. Oke. Yang mana tadi? Yang ini, hambatan Thevenin ini? Iya, yang RTH-nya. Oke. Oke, baik Wildan. Ada jawaban lain? Ada lagi yang mau coba jawab? Gak apa-apa. Ya, oke, makasih Wildan udah menjawab. Jawabannya kurang tepat tapi tetap dapat bintang ya. Jadi kenapa 4 kilo? Jadi gini ya, kalau kita mau menyelesaikan suatu analisis rangkaian menggunakan teorema Thevenin, itu ada 2 tahap ya. Yang pertama adalah kita hitung VTH-nya dulu dengan syarat kita buka beban dan kemudian RTH-nya dengan syarat dia kita buka beban dan kita nolkan sumber. Gitu. Jadi langkah pertama untuk mencari VTH ini merupakan step yang independen dari RTH. Jadi dia adalah satu tahapan sendiri. Ya, jadi tidak apa ya? Kita hitung VTH dulu dengan syarat hanya buka beban ini, tidak ada kaitannya dengan RTH. Nah, di VTH syaratnya kan kita buka dulu beban ya. Makanya bebannya itu adalah RL ini tadi. Yang lain ini kan bukan beban. Maksudnya ya yang lain beban ya, resistansi. Tapi ini adalah yang mau kita hitung nih. Kalau di elektronika atau di rangkaian listrik pasti kita simbolkan dengan RL. Itu adalah resistansi beban yang mau dicari. Nilai dari biasanya tegangan ya atau arusnya yang ditanyakan lah, komponen yang ditanyakan. Nah, ini kan yang sudah kita lakukan ya, yaitu kita membuka bebannya dulu, RL-nya kita buka. Makanya di sini jadi nggak ada ya RL 1 ohmnya itu. Nah, kenapa 4 kilo ohmnya ini tidak masuk ke perhitungan? Karena kalau kita melihat, kita nggak usah rumit-rumit ya melihat rangkaian itu. Ini ada sumber nih, sumber DC 72 volt. Dia arusnya kan mengalirnya ke sini ya. Ini arus nih, di sini arusnya mengalirnya ke sini, dia nggak akan menuju ke sana. Kenapa? Karena di sini rangkaiannya terbuka gitu. Mana bisa arus mengalir ya? Pasti dia mengalirnya ke sini. Makanya 4 kilo ohmnya tidak masuk ke hitungan karena ini adalah rangkaian terbuka yang sisi sini. Beda kalau misal di sini dipasang RL ya. Gitu. Udah kita analisisnya yang ini aja, loop yang dalam aja ini. Loop yang rangkaiannya tertutup. Itu ya, itu adalah yang biasanya mengecoh. Saya dulu juga terkecoh sebagai mahasiswa. Melihat rangkaian rumit banget, di sini ada macam-macam. Di sini ada ada resistansi, ada kapasitansi. Terus di sini ada induktansi gitu. Tapi padahal rangkaiannya terbuka. Ya udah nggak usah dianalisis. Gitu. Ya, oke. Gitu ya.
Makanya kenapa yang dicari hanya rangkaian yang ini saja nih. Lalu kenapa kok ini sudah merepresentasikan ya, kita hitung tegangan di 3 kilo ohm ini, VAB itu kita hitungnya arus dikalikan hambatan 3 kilo ohm. Balik lagi ke prinsip tegangan, kalau dia paralel, maka dia nilainya tegangannya akan bernilai sama. Berarti tegangan di terminal ini ya, misal ini saya namakan terminal CD, itu akan sama dengan terminal AB tegangannya. Karena dia paralel. Ya, berarti dia sudah merepresentasikan VTH ya, yaitu VTH sama dengan VAB sama dengan 24 volt. Kalau masih bingung nggak apa-apa, nanti semakin sering menganalisis rangkaian akan semakin paham ya, akan semakin mudah lah membaca rangkaian itu seperti apa. Ada pertanyaan nggak? Bingung? Nggak apa-apa, nanti ini saya bagikan slide-nya, silakan dipelajari. Kemudian yang kedua, kita akan menghitung hambatan Thevenin. Ya, hambatan Thevenin itu caranya adalah ada 2 cara ya. Yang pertama adalah apa tadi stepnya? Kita buka beban, kemudian kita nolkan, ini harus hafal ya, nolkan sumber. Kalau sumber tegangan, maka kita hubung singkat, short circuit. Kalau sumber arus, maka open circuit. Ini juga harus hafal, kalau tegangan di short circuit jangan terbalik. Nah, tadi kan sumbernya adalah sumber tegangan ya, 72 volt. Berarti kita short dia. Kemudian, bebannya kita lepas. Nah, di sini kita mau menghitung RL. Sama seperti kalian menghitung resistansi atau hambatan ekuivalen ya, atau hambatan total. Ini sama ini, itu kan paralel. Berarti ini dulu dihitung, R paralelnya ini berapa, baru kemudian dijumlahkan dengan ini. Maka dia akan menghasilkan RL ya, suatu nilai RL. Di sini kita hitung dulu paralelnya berapa. Kalau di sini langsung, ini adalah R paralelnya. Kemudian ini adalah nilai dari hambatan yang ini ya. Nah, itu akan menghasilkan nilai RTH sebesar 6 kilo ohm. Maka, kalau digambarkan ke rangkaian Thevenin, akan seperti ini. Ini adalah nilai VTH, kita kembalikan nilainya, VTH-nya 24 volt, kemudian RL-nya adalah RTH-nya adalah 6 kilo ohm. Nah, maka kalau misal ditanya, berapakah arus di sini? Misal IL, ya udah kita bisa hitung pakai VTH sama RTH ini. Berarti IL adalah, ya udah dihitung biasa aja ya, dihitung pakai rumus V sama dengan I kali R pakai hukum Ohm itu. Gitu. Jadi tergantung nanti mau ditanyakan apa. Nah, ini kalau misal pakai simulator ya, misal kalian punya suatu rangkaian, misal rangkaian yang ini tadi ya, permasalahan rangkaian yang seperti ini, kemudian dihitung manual, mau dibandingkan hasilnya apakah betul hasil perhitungannya, bisa menggunakan simulator. Minggu depan mungkin akan saya pakai lebih banyak ya untuk simulatornya, karena kita waktunya cuma sedikit. Jadi seperti ini. Ini verifikasi menggunakan simulator, ini kalau kita mau menghitung RTH, ini kita hitung VTH. Nah, RTH kan adalah hambatan beban, hambatan Thevenin adalah hambatan ketika bebannya kita lepas dan sumbernya kita nolkan. Berarti kan posisinya seperti ini nih. Nih hambatannya nggak ada ya. Hambatan nggak ada, kemudian sumbernya dinolkan. Ternyata hasilnya 6 kilo ohm sesuai dengan
ini tadi, apa namanya, hasil perhitungan kita kan, hasil hitung manual. Kemudian VTH-nya berapa? VTH adalah tegangan di terminal beban ketika bebannya kita lepas, yaitu 24 volt. Nah, berarti valid ya hasil pengukurannya. Waktunya sudah habis ya, tapi saya lanjutkan aja nggak apa-apa ya dikit. Ini teorema Norton. Teorema Norton itu sama seperti tadi, tetapi teorema Norton itu biasanya dicari pendekatannya. Kalau teorema Norton itu bukan tegangan Norton gitu, bukan ya. Kalau tadi kan tegangan Thevenin. Kalau di teorema Norton pendekatannya menggunakan sumber arus, yaitu kita sebut sebagai arus Norton, IN. Dan yang kedua ada hambatannya, yaitu hambatan Norton atau RN. Nah, kapan kita menggunakan teorema Norton, kapan kita menggunakan teorema Thevenin, itu dua-duanya dapat dipakai. Hanya saja kalau teorema Thevenin tentu bukan arusnya yang dianalisis, tapi adalah tegangan ya. Nah, kalau di teorema Norton kita menganalisisnya pakai arus Norton. Sama kita menganggap sistem sebagai kotak hitam. Di sini ada load, ada hambatan RL ya. Kita menganggap sistemnya sebagai kotak hitam memiliki sumber searah dan hambatan linier. Sumber searahnya berupa sumber arus ya, atau arus Norton, merupakan arus beban saat hambatan beban dihubung singkat. Dihubung singkat itu di short ya, jadi ini bukan kita lepas, tapi kita hubungkan singkat, diginikan lah nanti ya. Nah, kalau hambatan Norton itu adalah hambatan antar terminal saat seluruh sumber dibuat 0. Nah, seluruh sumber dibuat 0 itu ya tergantung sumbernya tadi. Kalau sumber tegangan, maka kita short circuit, kalau arus kita open circuit. Atau kita hubung buka ya kalau sumber arus. Dan hambatan beban terbuka. Jadi beda sama yang atas, kalau arus Norton hambatan bebannya kita short, kalau hambatan Norton hambatan bebannya malah kita buka. Kita lepas. Ini ada contoh berapakah arus dan hambatan Norton pada gambar berikut. Ini sama seperti tadi kan ya rangkaiannya. Ya kan? Ada sumber tegangan 72 volt, lalu ini ada bebannya 1 ohm. Nah, pertama kita hitung IN-nya dulu, arus Norton, yaitu kita hubung singkat beban RL. Kita hubung singkat ya beban RL. Nah, makanya di sini jadi seperti ini. Beda dengan Thevenin. Kalau Thevenin tadi RL-nya kita lepas ya. Jadi di sini open circuit. Nah, kita hitung arus yang mengalir di terminal beban. Oh, arus yang mengalir di rangkaian ya, bentar. Arus beban. Jadi, ya kita hitung arusnya dulu ya. Berarti karena rangkaiannya seperti ini, kita sederhanakan resistor ini ya. Kita cari resistansi ekuivalennya 4 sama 3 ini, bentar ya, ini kayaknya saya ada salah hitung. Ini sepertinya saya ada salah hitung untuk yang ini dan belum ada hasil simulasinya juga ya. Harusnya kan 4 sama 3-nya ini yang di paralel ya. Baru kemudian di seri dengan 6
Lalu kemudian hasil R totalnya itu kita cari untuk menghitung rumusnya, menghitung arusnya ya. Oke, sepertinya ini saya ada salah hitung. Nanti saya perbaiki dulu. Nah, dari sini I-nya itu 12 miliampere. Ini adalah I Nortonnya. Ya, anggap aja itu hitungannya benar ya. Maka di gambarnya seperti ini. Kita letakkan lagi hasil IN. Dan ini adalah RN-nya. RN itu adalah kita hubung singkat sumber. Ya. Ini ada yang keliru nih. Harusnya karena dia, oh iya, karena sumbernya sumber tegangan ya. Sumber tegangan kalau kita nolkan maka kita hubung singkat sumber jadi seperti ini. Maka kita hitung RN-nya adalah 6 kilo ohm. Jadi seperti ini gambarnya ya. Ini adalah gambar rangkaian Nortonnya. Oke. Jadi seperti itu untuk teorema Norton. Ada pertanyaan nggak? Nanti ini saya betulkan dulu hitungannya. Ada yang salah di R totalnya. Intinya untuk teorema Norton sama teorema Thevenin, keduanya dapat digunakan ya. Nggak ada kriteria tertentu kapan pakai teorema Norton, kapan pakai teorema Thevenin. Yang membedakan adalah step pengerjaannya. Kalau teorema Thevenin maka kita hitung VTH sama RTH. Kalau teorema Norton kita hitung I Norton sama R Norton. Dan juga rangkaian ekuivalennya pun berbeda ya. Kalau pakai teorema Norton, rangkaian ekuivalennya seperti ini. Sumbernya jadi sumber arus karena IN, kemudian RN-nya ini paralel ya dengan sumbernya. Ada pertanyaan? Untuk minggu depan mungkin akan saya simulasikan untuk teorema Norton sekaligus memvalidasi hasil hitungan yang ini ya. Saya belum tahu ini hasilnya betul apa tidak karena ini saya nggak ambil dari buku. Ada pertanyaan nggak? Nggak bisa sih. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Oh. Untuk kehadiran saya ambil dari attendance list aja, karena waktunya juga udah mau habis. Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan, sebelum saya tutup, saya mau membacakan hasil bintang hari ini. Kalau ada salah NIM ya, misal tadi yang belum tercatat, karena saya catatnya bukan nama tapi NIM. Untuk NIM 2020 11234 ada dapat 2 bintang, 2019 11256 2 bintang. 2020 11223 4 bintang, 2020 11245 5 bintang. Ada yang belum tercatat? Setiap pertanyaan, setiap jawaban yang kalian berikan akan saya apresiasi ya. Jadi nggak usah takut bertanya. Dan seperti yang saya sebutkan di kontrak perkuliahan kemarin, prinsip perkuliahan saya open for discussion. Jadi kita diskusi aja. Kalaupun misal saya salah menjelaskan juga silakan dikoreksi ya. Seperti itu. Kalau mau bertanya di luar, misal malu bertanya ketika kuliah atau ketika jam kuliah, boleh di luar kuliah. Nanti silakan japri saya aja. Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan, waktunya juga udah berlebih. Terima kasih atas hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Apalagi ya? Nanti materi hari ini saya share, termasuk buku Electronic Principle. Untuk software multisim, kemungkinan kalau misal memungkinkan saya share ya. Tapi kayaknya mungkin kakak tingkat kalian punya sih. Atau lab yang ada mata kuliah praktikum elektronikanya harusnya ada. Oke, gitu aja. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.